Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah, para jamaah sholat subuh Masjid Nur Syifah Kolor. Yang pertama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu pada pagi minggu yang rutin kita laksanakan satu pengajian. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan haram. Kata-kata haram itu artinya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya perintah memuliakan bulan tersebut kepada kita. Sesungguhnya disebutkan di dalam Al-Quran bahwa bulan yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 4 yang di dalam Al-Quran disebut sebagai arba'atun hurum. Kemudian penjelasan 4 bulan itu apa kita temukan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Inilah bulan-bulan yang Allah menyuruh kita untuk memuliakan. Bagaimana cara memuliakannya? Ialah dengan melaksanakan ibadah semaksimal mungkin dan menjauhi maksiat sejauh-jauhnya. Karena sesungguhnya pada bulan ini apabila kita melaksanakan satu ibadah atau amal soleh, maka Allah akan memberikan bonus, memberikan penggandaan yang luar biasa. Kalau dalam situasi biasa, bulan-bulan biasa, Allah karena sifat Rahman dan Rahimnya, sifat kasih sayangnya, maka Allah meningkatkan pahala setiap amal perbuatan kita antara 10 sampai 700. Jadi satu amal baik diganjar oleh Allah 10 kali kebaikan, bahkan sampai 700 kali kebaikan. Artinya bahwa Allah tidak memberikan pahala persis sesuai dengan yang kita laksanakan. Inilah salah satu kerahman-rahiman Allah. Sebaliknya apabila kita melakukan dosa bukan di bulan haram, bukan di asbabul di arba'atun hurum, maka Allah memberikan dosa 1 kali. Setiap perbuatan jelek diberikan dosa 1, tidak ditingkatkan. Ini untuk bulan-bulan biasa. Kemudian masih bicara tentang bulan-bulan biasa,
pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita 10 sampai 700 kali itu dikecualikan puasa. As-saumu li wa ana ajzibi. Artinya bahwa puasa itu untukku, kata firman Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Artinya bahwa Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Dan insya Allah kita apabila disempatkan untuk melaksanakan ibadah puasa, kita nanti akan tertawa ketika kita menghadap kepada Allah. Sama dengan gembiranya atau lebih dari gembira ketika kita menghadapi buka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ada dua kegembiraan ketika kita puasa. Yang pertama adalah ketika kita menghadapi ketika kita menghadapi berbuka, ialah pada waktu maghrib kita sudah gembira. Lebih-lebih lagi ketika kita berada di akhirat, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pahala puasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kembali kepada bulan Dzulhijjah, maka ada satu hadis yang mengatakan bahwa ma min ayyamil amalis sholih fiha ahabbu ilallahi min ahabbu ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari yang lain. Ahabbu ilallahi min hadhihi ayyam. Kalau ayyam itu jamak, oleh karena jamak dipandang sebagai muannas, maka kata petunjuknya tidak menggunakan hadza tapi hadhihi ayyam, yang artinya secara keseluruhan adalah bahwa tidak ada hari yang amal baik perbuatan manusia lebih dicintai oleh Allah lebih daripada pada hari-hari ini, hadhil ayyam. Maksudnya adalah pada hari-hari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Ini luar biasa. Dan insya Allah jatuh pada, kalau tidak salah, tanggal 21 kalau tidak salah. Bisa dilihat di kalender. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita isi, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita melalui atau memasukinya, kita isi dengan ibadah yang intensif. Yang pertama, pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 kita berpuasa. Pada tanggal 8 kita berpuasa. Tanggal 9-nya Arafah. Tanggal 9-nya Tarwiyah. Tanggal 9-nya Tarwiyah. Tanggal 8-nya Tarwiyah, tanggal 9-nya Arafah. Tanggal 10-nya haram berpuasa. Karena pada waktu tanggal 10 itu termasuk hari raya Idul Adha, dan 2 hari raya kita diharamkan, ditambah dengan 3 hari tasyrik, ialah tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Niat yang insya Allah bisa kita lafalkan. Andai kata tidak hafal ya niat saja pakai bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Dan niat puasa sunnah itu bisa dilaksanakan pada sebelum puasa atau pagi-pagi setelah puasa. Tapi kalau niat ibadah puasa Ramadan harus dilaksanakan sebelum puasa. Bahkan disunahkan
mulai dari malam sebelum puasa. Sehingga kita sering ketika kita melaksanakan akhir sholat taraweh, kita kemudian membaca niat. Kalau bulan Ramadan, apa itu saumal wazi an adai fardis sahri Ramadana hadisanati fardhan lillahi ta'ala. Kalau tarwiyah, nawaitu sauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Kalau Arafah, nawaitu sauma Arafata sunnatan lillahi ta'ala. Kalau tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, nawaitu sauma syahri Dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Jadi itu adalah lafal niat. Niat sesungguhnya ada di dalam hati, tetapi tentu lebih sempurna kalau kita niat dengan cakupan yang jelas. Niat dengan cakupan yang jelas itu, contoh misalnya sholat. Saya mau sholat maghrib, dalam hati sudah kerentek. Itu sudah niat namanya, tetapi cakupannya tidak sempurna. Kenapa? Karena ketika kita sholat, ini sholat contohnya, kita mengatakan usolli fardhul maghrib, kita sholat maghrib salasa rakaatin, 3 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, adaan artinya pada waktunya, bukan qadha, lillahi ta'ala, fardhon lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Sehingga cakupannya luas, cakupannya sempurna. Mulai dari niat sholat apa, sholat maghrib, kapan dilaksanakan pada waktunya, apa hukumnya, fardu, kemudian kita menghadap kiblat. Ini niat yang sempurna. Oleh karena itu saya pernah tertawa ketika ada salah seorang ustadz ditanya oleh para audien, "Ustadz, apakah boleh ketika kita mau sholat membaca usolli?" Maka sang ustadz menjawab dengan kocak. Beliau mengatakan bahwa jangan baca usolli, baca SMS juga boleh. Ini sebuah jawaban yang agak lucu, tapi memang benar. Karena tempat usolli, masih ketika kita membaca usolli, kita masih berada di luar sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi memang ada dua hal, ada yang membaca lafal itu dan ada yang tidak, ya monggo-monggo saja lah. Yang penting sholat. Sudah tidak membaca tidak sholat, itulah yang parah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah puasa. Kemudian amalan yang biasa dikerjakan oleh para sahabat adalah membaca zikir dengan suara keras. Praktiknya Abu Hurairah dan Ibnu Abbas pernah melakukan zikir di pasar, dan di antara zikir itu adalah membaca Allahu Akbar, kemudian ditirukan oleh orang-orang pasar dengan suara keras. Kemudian ibadah yang berikutnya adalah sedekah, kurban, dan seterusnya ibadah-ibadah yang terkait dengan masalah sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurban bisa dilakukan kalau bisa, kalau mampu, biasanya mampu dan mau. Mampunya iya, maunya tidak. Kalau mampu dan mau setel, maka akan terjadilah kurban dengan sempurna.
sapi atau unta untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang, kalau tidak punya kambing untuk 1 keluarga, dan seterusnya. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW pernah melakukan kurban, kemudian beliau mengatakan ini untukku dan ini untuk semua umatku. Artinya kurban tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain, dan itu boleh. Sempurnanya memang 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang, unta 7 orang, ayam tidak disebut. Tetapi kita tidak perlu membayangkan bahwa kita sebenarnya nanti naik kambing atau kita naik sapi dinaiki 7 orang lah, yang naik bagian belakang kan bisa jatuh. Naik kambing dinaiki 1 keluarga, kasihan kambingnya. Jadi kita tidak membayangkan bahwa ketika kita melalui Shiratal Mustaqim itu kita kemudian naik secara harfiah, naik kambing, naik unta, naik sapi. Tetapi kita bisa memahaminya dengan Allah memberikan pahala, kemudian dari pahala itulah yang membuat kita bisa menyeberangi dengan selamat. Soal naiknya terserah Allah lah. Mungkin di sana ada pesawat-pesawat tertentu, tapi yang jelas juga diceritakan bahwa orang bisa saja naik masjid ketika kita menyeberangi Shiratal Mustaqim. Dan masjid itu juga bisa dipahami sebagai Allah memberikan pahala yang besar sehingga diberikan 1 kendaraan khusus atau alat khusus, sehingga ketika kita melaju di atas Shiratal Mustaqim kita bisa melaju dengan selamat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi jangan lupa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 kita melaksanakan ibadah-ibadah yang intensif. Mudah-mudahan apa yang bisa kita laksanakan nanti diterima oleh Allah. Dan sekali lagi ibadah yang kita laksanakan atau kebaikan yang kita laksanakan selain diberi pahala oleh Allah akan berakibat bahwa dosa kita juga akan dihapus oleh Allah. Dan dari sana kita bermohon kepada Allah agar supaya Allah secepatnya mengangkat pandemi corona yang sekarang masih bercokol di tengah-tengah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.